Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis sholihin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita mari sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Khususnya nikmat yang menjadikan kita dapat kembali membahas Asmaul Husna, yang kali ini kita akan membahas Allah Al-Hakam. Allah yang maha memutus. Allah yang maha mendamaikan. Nama Allah Al-Hakam ini tersebut di dalam hadis dalam bentuk Al-Hakam tadi, yang dari qawaidnya berbentuk mubalaghah. Artinya Al-Hakam itu sangat mendamaikan, yang lalu diartikan maha mendamaikan. Putusannya sangat bijaksana, maha memutus dengan bijaksana. Di dalam Al-Quran, Al-Hakam, Allah Al-Hakam disebutkan perbuatannya sehingga dalam bentuk fi'il mudhari' yahkum. Itu terdapat antara lain dalam surah Ar-Ra'd ayat 41. Jadi Allah Al-Hakam adalah Dia yang menetapkan keputusan dan yang menetapkan hukum. Nah, ini diuraikan oleh para ulama. Hukum itu ada 3, hukum syar'i, hukum qadari, dan hukum jazai. Ketiga-tiganya tak terbantahkan, khususnya dari perspektif kebijaksanaannya, ketepatannya. Itulah Allah Al-Hakam. Ada uraian lebih lanjut. Di dalamnya terdapat hikmah dan kesempurnaan yang sangat mendalam, baligh, sangat mendalam. Tidak ada celah, kekurangan, cacat. Karena terbentuk atas dasar proporsionalitas, bil qist, juga bil adl, dengan keadilan, dan dengan yang sangat terpuji, bil hamd. 3 itulah yang mendasari keputusan Allah, hukum Allah, sehingga Allah Al-Hakam tadi. Dengan demikian, atas dasar kemuliaan dan ketinggian agama yang diberikan kepada kita sebagai tuntunan hidup, agama Islam, maka kesemuanya bagi pengikut-pengikutnya menjadikan yang umat yang terbaik.
Sehingga dengan demikian maka hati orang-orang Muslim, orang mukmin ketika mendapatkan hukum dan keputusan Allah, meski keputusan itu kadang-kadang dalam perspektif perasaan itu tidak nyaman, tidak enak, sedih, tapi hatinya rela orang mukmin itu. Dan jiwanya dapat menerimanya. Sehingga oleh karena itu maka orang mukmin, orang muslim terhadap apa yang telah diputuskan, ditetapkan oleh Allah SWT itu mentaatinya. Haji misalnya. Kita bertemu dengan berjuta orang di Makkah dengan fasilitas yang karena banyak orang berbanding fasilitas itu jelas terbatas sehingga kita menderita. Tapi tanyakan kepada orang mukmin yang haji, semuanya merasa senang karena bisa dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan rumah Allah. Itulah gambaran dari hukum yang mewajibkan orang mukmin haji direspon oleh orang mukmin dan muslim dengan sangat rela dan senang hati. Ada hadis Anir Rabi' bin Nafi' an Yazid yakni Ibnul Mikdam bin Surah an abihi an jaddihi. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh mereka itu di dalam satu rombongan. Mereka ma'a qaumihi dengan kaumnya. Sami'ahum yaknuna bi abil hakam. Allah mendengar ada di antara mereka itu mendapatkan kinayah, mendapatkan nama panggilan Abul Hakam. Faja'a Rasulullah SAW, maka Rasulullah memanggilnya. Faqala, dan beliau bersabda, Innallaha huwal hakam. Allah itulah dia yang al-hakam. Wa ilaihil hakam. Dan kepadanya Allah al-hakam itu. Falima tukna abal hakam. Kenapa Anda memberikan nama kinayah dengan atau nama panggilan dengan Abul Hakam? Mereka menjawab, Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni. Kaumku itu kalau ada perselisihan di antara mereka dalam satu hal, mereka datang kepadaku. Fahakamtu bainahum. Lalu kami memutusnya. Farodiyya kilal fariqaini. Lalu terhadap putusanku itu, dua belah pihak yang bersengketa itu sangat puas. Atas cerita itu maka Rasulullah merespon, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya hal itu. Famalaka minal walad, apakah Anda punya anak? Pendek kata dijawab oleh mereka, saya punya anak yang pertama itu adalah Syureh. Maka panggil saja Abu Syureh, jangan Abul Hakam. Karena Al-Hakam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Kemudian terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 41 yang saya ceritakan tadi, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi
bumi atau tanah yang telah mereka kuasai. Pada saat orang-orang mukmin mengambilnya dari orang-orang musyrik, sebagian demi sebagian. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah menyatakan bahwa Allah sendirilah yang menentukan kemenangan mereka, kekalahan mereka, pahala dan siksa mereka. Tidak ada yang menolak. Poinnya adalah wallahu yahkumu. Allah memutuskan la mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang dapat membantahnya. Tak terbantahkan putusannya itu. Oleh karena itu, maka bagaimana meneladani Allah yang demikian mahanya ini? Kita kembali harus berpangkal tolak dari hukum dan keputusan Allah itu. Kita tahu karena Allah hakim, maka hukum dan keputusannya itu untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, implementasinya di dalam berakhlak ya, mematuhi keputusan Allah, hukum Allah sebagai konsekuensi pengetahuan kita bahwa Allah, iman kita bahwa Allah itu putusannya sangat hakim. Oleh karena itu, konkretnya bagaimana berakhlak meneladaninya? Mematuhi hukum dan keputusan Allah. Karena kita mengimani bahwa di dalam hukum tersebut Allah memberikan hikmah. Apa hikmahnya? Kemaslahatan kita semua. Oleh karena itu, fal mu'min mud'inun li hukmillah. Orang mukmin betapapun juga hukum Allah itu mesti ditaati. Mengapa demikian? Qadiyatun a'tallahu fiha hukmah. Suatu keputusan yang berarti Allah memberikan hikmahnya. Itu cara berakhlak. Maka akan saya tutup dengan apa ajaran yang terdapat di dalam kitab Mausu'ah Asma'il Husna itu, memutuskan merupakan hal yang mesti dilakukan. Jadi hampir setiap hari kita mesti memutuskan. Keputusan yang tepat adalah yang didasarkan kepada pengetahuan yang memadai. Jadi poinnya, jangan sampai kita memutuskan sementara kita tidak tahu masalahnya. Itu namanya nekat. Oleh karena itu, ajarannya di sini adalah kategori pengambil putusan itu ada 3. Satu kategori akan masuk surga, yakni yang memutuskan berdasarkan pengetahuan. 2 kategori akan masuk neraka. Mengapa? Yang pertama karena memutuskan tanpa pengetahuan. Yang kedua karena memutuskan dengan sewenang-wenang. Jadi memutus tanpa pengetahuan dan sewenang-wenang itu sejajar. Oleh karena itu, bilang tidak tahu kalau tidak tahu. Dan kalau tahu, bagilah pengetahuan itu antara lain dengan bersedia untuk memutuskan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu yang harus kita putuskan itu dengan pengetahuan. Maka belajarlah meski sampai di negeri Cina sekalipun. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.